Negara ini GDP-nya rendah, tapi seluruh dunia tergantung padanya. Pernyataan ini mungkin terdengar kontradiktif, namun ia menggambarkan sebuah realitas geopolitik yang sering terabaikan. Kita menyaksikan fenomena di mana negara-negara dengan ekonomi yang lemah justru memegang peran krusial di panggung global. Paradoks ini muncul dari ketidakseimbangan antara kapasitas ekonomi domestik dan signifikansi strategis mereka. Meskipun secara finansial tergolong miskin, keberadaan mereka sangat vital bagi stabilitas dan kemajuan dunia. Ketergantungan global ini bukan tanpa alasan yang kuat dan mendasar. Alasan utama terletak pada dua faktor dominan. Pertama, kepemilikan sumber daya alam yang sangat vital dan tak tergantikan. Kedua, lokasi geografis yang strategis, mengendalikan jalur perdagangan atau akses penting. Kedua faktor ini menjadikan negara-negara tersebut pemain kunci dalam rantai pasok global dan dinamika geopolitik. Mereka adalah simpul penting yang tanpanya banyak sistem global akan terganggu. Analisis mendalam diperlukan untuk memahami implikasi dari kondisi ini. Mari kita telaah Republik Demokratik Kongo, sebuah negara yang terletak di jantung Afrika. Wilayahnya yang luas menyimpan kekayaan alam yang luar biasa. Namun, kekayaan ini belum mampu mengangkat kesejahteraan rakyatnya. Sumber daya alam utamanya adalah cadangan kobalt terbesar di dunia. RDK menguasai lebih dari separuh pasokan kobalt global. Ini menjadikannya pemain yang tak tergantikan dalam industri modern. Kobalt adalah bahan baku esensial untuk baterai lithium-ion. Baterai ini menjadi tulang punggung perangkat elektronik modern, mulai dari ponsel pintar hingga laptop. Tanpa kobalt, revolusi teknologi saat ini akan terhambat. Lebih jauh lagi, kobalt sangat krusial untuk kendaraan listrik. Transisi global menuju energi bersih sangat bergantung pada pasokan kobalt yang stabil. Permintaan akan kobalt terus meningkat seiring kemajuan teknologi dan adopsi kendaraan listrik. Oleh karena itu, RDK memegang peran kunci dalam transisi energi global. Masa depan energi bersih dunia sangat bergantung pada apa yang terjadi di negara ini. Namun, disinilah paradoks internal muncul dengan sangat jelas. Meskipun kaya sumber daya, sebagian besar penduduk RDK hidup dalam kemiskinan ekstrim. Mereka tidak merasakan manfaat langsung dari kekayaan alam yang melimpah di tanah mereka. Keuntungan dari sumber daya ini sebagian besar dinikmati oleh perusahaan asing. Perusahaan-perusahaan multinasional mendominasi ekstraksi dan perdagangan kobalt. Ini menciptakan disparitas manfaat yang mencolok. Rakyat RDK hanya menerima sedikit dari nilai triliunan dolar yang dihasilkan. Beralih ke Afrika Barat, kita menemukan Niger. Negara ini juga menghadapi paradoks serupa. Niger adalah salah satu negara termiskin di dunia, namun memiliki aset strategis yang signifikan. Sumber daya alam utamanya adalah cadangan uranium yang substansial. Niger merupakan salah satu produsen uranium terbesar di dunia. Uranium ini sangat penting bagi industri energi global. Uranium adalah bahan bakar utama untuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Energi nuklir dianggap sebagai alternatif bersih dan stabil. Permintaan global akan uranium terus meningkat seiring kebutuhan energi yang terus bertambah. Banyak negara maju mengandalkan energi nuklir untuk memenuhi kebutuhan listrik mereka. Oleh karena itu, Niger adalah pemasok komoditas strategis yang vital. Stabilitas pasokan uranium dari Niger sangat diperhatikan oleh pasar global. Namun, Niger menghadapi tantangan internal yang serius. Ekonominya sangat lemah dan rentan terhadap gejolak. Negara ini kesulitan mengelola kekayaan alamnya untuk kesejahteraan warga. Pendapatan dari uranium seringkali tidak sampai ke rakyat. Tata kelola yang buruk dan korupsi menghambat distribusi manfaat. Ini memperparah kondisi kemiskinan yang sudah ada. Selanjutnya, kita menyoroti Yaman, sebuah negara di ujung selatan Semenanjung Arab.
Yaman tidak dikenal karena sumber daya alamnya yang melimpah. Namun, posisinya sangat strategis. Aset strategis utamanya adalah kendali atas Selat Bab al-Mandab. Selat ini merupakan salah satu jalur pelayaran terpenting di dunia. Ia menghubungkan Laut Merah dengan Samudra Hindia. Selat Bab al-Mandab adalah arteri vital bagi perdagangan global. Sebagian besar minyak dan barang dagangan dari Asia dan Timur Tengah menuju Eropa melewati jalur ini. Gangguan di selat ini dapat memicu krisis ekonomi global. Oleh karena itu, Yaman memiliki pengaruh signifikan terhadap lalu lintas maritim dunia. Meskipun secara ekonomi lemah, kemampuannya untuk mengganggu atau mengamankan selat ini sangat diperhitungkan. Ini memberikan Yaman bobot geopolitik yang tidak proporsional dengan kekuatan ekonominya. Namun, Yaman telah lama dilanda konflik berkepanjangan. Perang saudara telah menghancurkan infrastruktur dan kehidupan masyarakat. Konflik ini memperburuk kondisi kemiskinan yang sudah parah. Sebagian besar penduduk Yaman hidup dalam kondisi kemanusiaan yang memprihatinkan. Mereka menghadapi kelaparan dan penyakit. Kekayaan strategisnya tidak mampu membawa perdamaian atau kemakmuran bagi rakyatnya. Kasus-kasus ini menyoroti kompleksitas yang mendalam. Ada interaksi rumit antara kekayaan sumber daya, lokasi strategis, dan pembangunan ekonomi. Potensi besar seringkali tidak terwujud menjadi kesejahteraan. Negara-negara ini menghadapi tantangan umum yang menghambat kemajuan mereka. Korupsi merajalela, mengikis kepercayaan publik, dan menghambat investasi. Sumber daya dialihkan untuk kepentingan pribadi, bukan publik. Konflik internal seringkali dipicu oleh perebutan kendali atas sumber daya atau kekuasaan. Perpecahan ini menghancurkan stabilitas dan menghambat pembangunan. Ketidaksetaraan yang parah juga menjadi masalah kronis. Kesenjangan antara yang kaya dan miskin semakin melebar. Sebagian kecil elit menikmati kekayaan, sementara mayoritas hidup dalam kemiskinan. Tantangan-tantangan ini secara kolektif menghambat pemanfaatan penuh potensi nasional. Mereka mencegah negara-negara ini untuk bangkit dari kemiskinan. Potensi mereka untuk menjadi kekuatan ekonomi yang stabil terhambat. Ini juga berdampak pada stabilitas regional dan global. Transformasi paradoks ini adalah sebuah keharusan. Kita tidak bisa terus membiarkan negara-negara kunci ini terperangkap dalam kemiskinan dan konflik. Perubahan mendasar diperlukan untuk masa depan yang lebih adil. Beberapa persyaratan kunci harus dipenuhi untuk perbaikan. Pertama, tata kelola pemerintahan yang baik adalah fondasi utama. Transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum harus ditegakkan. Kedua, investasi dalam pendidikan sangat krusial. Pendidikan berkualitas akan memberdayakan warga negara dan menciptakan tenaga kerja yang terampil. Ini adalah kunci untuk diversifikasi ekonomi. Ketiga, pembangunan infrastruktur yang memadai sangat penting. Jalan, listrik, dan akses internet akan membuka peluang ekonomi baru. Ini juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tujuan utamanya adalah memastikan keuntungan dari sumber daya dan lokasi strategis benar-benar bermanfaat bagi seluruh warga negara. Kekayaan nasional harus menjadi milik bersama, bukan hanya segelintir elit. Mekanisme distribusi yang adil harus diterapkan. Ini akan memungkinkan negara-negara ini untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Mereka dapat membangun ekonomi yang lebih kuat dan inklusif. Pada akhirnya, mereka akan memainkan peran yang lebih besar dalam membentuk masa depan dunia. Ini bukan hanya tentang keadilan, tetapi juga tentang stabilitas global. Dunia yang lebih seimbang dan adil akan menguntungkan semua pihak. Kita harus mendukung upaya mereka untuk mencapai potensi penuhnya.